Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arina Pandayani, mengajar PPKN kelas 9 A, B, C, D, E, F dan kelas 8 D, E, F di SMP Negeri 1 Kending. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi kalian yang telah naik kelas. Semoga dengan kenaikan kelas ini membawa semangat lebih giat lagi dalam belajar, dan semoga dengan kenaikan kelas kalian dari kelas 8 menjadi kelas 9 itu kalian menjadi anak yang baik, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, saya mulai saja dengan materi bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada bab ini tentunya kita akan membahas apa saja di antaranya, yaitu budaya gotong royong merupakan sekelumit bukti bahwa perwujudan Pancasila dalam masyarakat itu memang ada. Kemudian, bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca penerapan Pancasila dan praktik ideal Pancasila dalam masyarakat, peserta didik mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu menjelaskan dan memaparkan dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila sejak di bangsa Indonesia merdeka hingga sampai sekarang ini mengalami pasang surut. Itu diantaranya pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Kemudian masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Lalu yang ketiga, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Lalu yang keempat, masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila itu juga mengalami berbagai macam pasang surut. Ya, pada masa awal kemerdekaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda, dan yang kedua perjuangan mempertahankan NKRI dari pemberontakan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yaitu diantaranya adanya Medan Area, Bandung, peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian Perang Ambarawa,
dan arek perang mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya. Dan yang kelima itu adalah puputan Margarana yang ada di Bali, yang terjadi di Bali. Sedangkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari pemberontakan yaitu antara lain adanya pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun yang dipimpin oleh Muso, Alimin, dan Tan Malaka. Lalu pemberontakan berikutnya itu adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau Negara Islam Indonesia tahun 1949, pimpinan Kartosuwiryo. Pada pemberontakan DITII ini tujuannya adalah ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang berpaham Islam. Sedangkan pemberontakan PKI itu tujuannya adalah ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang berpaham komunis, yang otomatis ini tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu peristiwa RMS tahun 1950. RMS atau Republik Maluku Selatan itu dilakukan oleh di bawah pimpinan Dr. Somokel yang tujuannya adalah ingin memisahkan diri dari NKRI. Lalu yang keempat itu adalah PRRI atau Permesta. Dan yang kelima APRA, Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1949, pimpinan Westerling. Pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara paham liberalisme dan komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Pada masa Orde Lama, dengan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, yaitu diawali dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Karena pada waktu itu kondisi negara dalam keadaan kacau. Banyak di antara daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali, namun pelaksanaannya masih banyak penyimpangan dengan dilaksanakannya demokrasi terpimpin, yaitu segala kebijakan pemerintahan dipusatkan pada seorang pimpinan, yaitu presiden. Penyimpangan pada demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, Pancasila diidentikan dengan nasakom, nasionalis, agama, dan komunis yang sudah terpengaruh paham komunis. Kemudian yang kedua, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Lalu yang ketiga, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Lalu yang keempat, presiden menyatakan perang atau melakukan konfrontasi dengan Malaysia.
Yang kelima, Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Yang keenam, hak budget tidak berjalan. 7. Terjadi pemberontakan G30 SPKI tanggal 30 September tahun 1965 dengan PKI melakukan penculikan, pembunuhan terhadap petinggi Angkatan Darat. Di samping itu, pada masa Orde Lama juga memiliki kelebihan, yaitu diantaranya meletakkan dasar negara Indonesia merdeka, mampu mempertahankan kemerdekaan baik dari serangan bangsa lain maupun pemberontakan dalam negeri. Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan politik luar negeri. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika di Bandung, yaitu pada tahun 1955. Indonesia juga merupakan pelopor gerakan nasional non-blok, membangun integritas nasional. Di samping kelebihan-kelebihan, masa Orde Lama juga memiliki kelemahan, di antaranya yaitu penataan pemerintahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Situasi politik tidak stabil dengan adanya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal dan pemberontakan G30 SPKI pada masa demokrasi terpimpin. Pertentangan ideologi antara nasionalis, pemuka agama, dan paham komunis. Terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok sangat tinggi. Munculnya gelombang demonstrasi dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dengan dikenal melalui tuntutan yang dikenal dengan Tritura pada tanggal 12 Januari 1966. Adapun isi Tritura diantaranya pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Mengapa? Karena pada waktu itu PKI yang sudah nyata-nyata melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah masih tetap dibiarkan hidup dan berkembang di negara kita. Lalu yang kedua, pemberontakan kabinet, perombakan kabinet Dwikora. Lalu yang ketiga, turunkan harga. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru itu upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Dengan kata lain, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tetapi dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Lalu yang berikutnya adalah pada masa reformasi tahun 1998
sampai sekarang. Pada masa reformasi ini, pemerintah era reformasi berupaya untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, munculnya gerakan merongrong kemurnian nilai-nilai Pancasila seperti gerakan separatisme, radikalisme, dan terorisme. Lalu yang ketiga, adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, silakan kalian kerjakan tugas mandiri 1.1. Silakan diamati berikut ini. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG, YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.